Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya. Mungkin berkat dari supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini terus berkembang lagi dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya, terutama yang sudah berbaik hati itu mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Anda semuanya. Saya masuk ke pembahasan video saya mau menyapa teman-teman dulu bagaimana ini kan masih suasana Ramadan. Ini sudah berapa hari ini kita puasa? Saya pun juga sudah hampir lupa ya, hampir seminggu ya. Hampir seminggu kita puasa. Bagaimana, masih sanggup atau tidak ini? Ya, mudah-mudahan masih sanggup, tetap semangat. Tidak ada kata menyerah, anggap aja ini sebuah perjuangan untuk memperbaiki akhlak Anda dan memperbaiki segala kesalahan di masa lalu. Dan hari ini kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan jalannya di bulan yang sangat suci ini ya. Makanya banyak-banyak baca Al-Quran, berdoa, sholat. Ini bulan yang penuh ampunan banget. Yang penting tidak ada lagi kesetresan cuman dimunculkan oleh orang-orang bodoh. Mereka sendiri tidak paham dengan diri mereka gitu ya. Karena saya perhatikan debt collector itu pintarnya dari mana coba ya. Bukan saya mencaci maki ya di bulan puasa, tidak, cuma pintarnya dari mana gitu loh ya. Mereka memaksakan menjadi orang lain untuk mencaci maki saudara dia demi sesuap nasi buat menjadi darah daging mereka gitu ya. Dan mereka rela menjadi orang lain. Menjadi diri sendiri aja sulit, kayak mana mereka mau jadi orang lain? Sehingga memaksakanlah semuanya. Itu debt collector gitu loh. Dan saya berharap teman-teman hari ini jangan sampai digoda pikiran Anda cuman karena orang-orang bodoh ini yang penuh dengan settingan gitu loh ya. Pokoknya tetap semangat, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata wah saya sudah hancur banget bang, ini sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Kita semangat, kayak mana hidup ini bisa pulih, kita bisa baik lagi, kembali seperti semula lagi. Abaikan semua debt collector, itu cuman sampah yang mengganggu untuk proses kesuksesan kita ke depan ya. Anggap aja seperti itu ya. Oke, jadi seperti judul video saya hari ini, karena ini banyak banget pertanyaan, bukan saya mengulang satu konten lagi, tidak, tapi ini dibanjiri pertanyaan saya gitu loh. Tim saya lebih dari 25 pertanyaan tentang gagal bayar, resiko gagal bayar di Akulaku. Padahal saya sudah bahas itu ya. Habis itu banyak lagi yang masuk ya via email, resiko gagal bayar di Kredipo. Dan saya mau bahas yang dua ini, yang selalu melontarkan ancaman dan menurunkan debt collector lapangannya untuk menjemput tagihan, bahkan untuk melakukan pergesekan fisik ya. Saya mau bahas gitu loh. Jadi Anda, sebelum saya lanjutkan untuk membahas, saya minta dulu untuk mensupportnya supaya channel ini terus berkembang lagi, dan berharapnya sih menjelang lebaran mencapai 500.000 subscriber. Itu kalau bisa gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya kayak mana lagi, kan kita berharap juga boleh gitu ya. Silakan dulu. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah bermurah hati atau yang selalu berkenan untuk hadir di channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Dukungan dan supportan Anda terus mengalir buat saya, yang menjadikan saya sampai detik ini tidak ada kata untuk menyerah untuk membuat konten gitu loh. Jadi saya selalu memberikan edukasi yang kayak mana semangat Anda itu bisa pulih kembali ya. Dan hari ini kita membahas antara cerita dan fakta yang selalu dilontarkan oleh Akulaku PS Kredipo ya. Kepada siapa? Kepada debitur yang gagal bayar ya. Kenapa itu cerita PS fakta atau fakta antara cerita ini dibolak-balik ya. Gini, mereka dua pinjol itu cukup besar ya. Sekelas Akulaku, sekelas Kredipo, ini cukup besar ini ya. Bahkan saya yakin ada peran-peran dari bank lokal yang memberikan, mungkin ada suatu perjanjian kerjasama antara mereka dan bank lokal. Kita juga tidak tahu ya bank lokal mana gitu ya. Tapi di sisi lain
Ya, ini di sisi lain. Saya tidak melihat ya, satu kebijakan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh dua perusahaan ini. Kita sebutlah dulu Aku Laku sekelas mereka yang sudah besar, ukurannya ketika ada orang-orang yang telat bayar, mereka memberikan teguran. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau teguran itu tidak terjadi, mereka menurunkan debt collector. Ya. Kalau dengan debt collector yang diturunkan tidak juga dapat tagihan, mereka memblacklist. Ya. Tapi poin 3 saya tidak menemukan. Mereka memblacklist. Dan mereka berhenti. Segi penagihan saya tidak menemukan. Ya. Saya juga bingung ini. Bahkan mereka ikut serta menjadi buas, menjadi ganas ketika ada satu debitur mereka yang telat bayar. Ya. Bahkan mereka juga tak segan untuk menyebarkan data, mengintimidasi, menakut-nakuti, ya. Bahkan meneror dan mengancam. Padahal ini kelasnya udah besar ini. Bukan kelas ecek-ecek kayak pinjol-pinjol sampah yang lainnya, enggak gitu loh. Tapi kelas mereka udah besar ini. Kelas Aku Laku ini udah besar. Bahkan mereka sudah mencakup itu pembelian barang kayak handphone, laptop, dan lain sebagainya. Mereka sudah mencakup di situ gitu loh. Ya. Jadi mereka itu bukan menawarkan yang sejenis multiguna lagi atau pinjaman yang berbasis singkat ini segala macam. Mereka sudah bisa mengiringi jejak dari home credit. Sudah besar gitu. Tapi yang sangat saya sayangkan, ya, penggunaan pihak ketiga yang tidak beretika. Ini sering terjadi di Aku Laku. Bahkan ketika ada seorang debitur melaporkan kejadian ini kepada AFPI, ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, yang itu dibentuk oleh OJK di bulan Februari 2019, seakan tidak mendapatkan satu jawaban. Dan bahkan debitur juga beranjak ke Otoritas Jasa Keuangan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pihak ketiga dari Aku Laku ini. Juga tidak ada tanggap. Ya. Sehingga pihak ketiga ini atau pihak dari Aku Laku ini membebaskan diri mereka, seperti apapun pola penagihan akan mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan satu teguran pun dari yang seharusnya memberi teguran. Ya. Karena ini sudah banyak. Dulu saya update video tentang Aku Laku yang debt collectornya sampai dia main emosi dengan kapasitas yang debiturnya sendiri, kalau diaduin fisiknya sama dia mungkin juga nggak akan simbang karena saking besarnya badan dia gitu loh ya. Tapi kita tidak mengambil ke situ. Tapi sekelas hutang yang cuman dilimitkan mungkin taruh paling tinggi 5 juta. 5 juta. Haruskah kita bentrok fisik? Ya, pergesekan fisik di lapangan. Haruskah ini yang kita dahulukan? Ini yang sangat saya sayangkan. Padahal Aku Laku ini udah besar ini. Ya. Dan saya lebih sayangkan lagi ketika orang-orang telah terjadi intimidasi, mereka telah diancam, mereka telah diteror, dan mereka mengadu juga tidak ditanggapi. Ini sangat disayangkan banget. Ya, cuman saya ada satu saran buat teman-teman semuanya. Ini, jadi ketika Anda berhubungan dengan pihak Aku Laku, misalnya ya, saya kan paham banget, ya. Mungkin sebagian orang, ini sebagian orang bukan semua orang, sebagian orang, mereka gagal bayar di pinjaman online. Memang fakta keadaan kondisi yang tidak bisa lagi untuk memenuhi kewajiban dia selaku debitur membayar tagihan. Ya. Fakta itu terjadi mungkin gara-gara mereka WFH, Covid-19 kemarin itu kan melumpuhkan ekonomi banget. Ya, sehingga mereka tidak mampu. Dan ada juga sebagian orang, yang mereka akal-akalan. Mereka memang kerjanya spesialis itu, bahkan mereka membobol akun Aku Laku, mereka menaikkan gestur Aku Laku, dan mereka memang tugas mereka sudah seperti itu. Dan mereka itu, pekerjaan mereka memang mencari keuntungan dari situ semuanya. Ya. Dan habis itu dia juga beralasan dia tidak mampu bayar. Ya oke. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar tidak ada uang lagi, tidak ada duit lagi untuk membayar satu tagihan ini? Ya. Mereka sudah ikhlaskan diri mereka. Kalau mau di blacklist, ya silakan. Saya siap untuk di blacklist. Gak ada masalah. Data saya dimasukkan ke Pusdapil, silakan. Gak ada masalah. Tapi jangan diancam, jangan diteror.
ancaman selalu mengarah ke segi hukum, perdata, pidana. Ya, itu saya sampaikan kepada teman-teman. Antara cerita dan fakta terjadi ketika ada satu ancaman hukum. Ya, selama ini saya sudah lebih dari 2 tahun ada di YouTube. Saya belum menemukan aku laku memproses debeturnya ke jalur hukum. Ya, dan mudah-mudahan ada ke depannya. Saya pengen melihat dan menyaksikan itu gitu loh. Seperti apa sih pola mereka untuk melontarkan satu tuntutan. Dan saya pengen lihat bagaimana pola mereka untuk menerapkan satu bunga. Dan saya juga pengen melihat bagaimana cara mereka merekrut dari pihak ketiga atau penagih hutang mereka. Ya, kalau sempat mereka ingin memproses seorang debitur ke jalur perdata, ini akan terbongkar semuanya. Makanya saya bilangin antara cerita dan fakta gitu. Mereka tidak akan beranjak ke jalur hukum. Kenapa? Karena akan membongkar borok mereka sendiri. Dan hari ini teman-teman ketakutan ketika diancam oleh aku laku ataupun kreditku. Ya, mereka hampir sama ini. Mereka tidak akan bergerak gitu loh untuk memproses Anda ke pengadilan itu. Tidak akan bergerak. Pertama, berapa biaya yang mereka habiskan. Kedua, berapa sewa penasihat hukum. Ya, home credit aja yang lebih besar daripada mereka tidak akan mampu. Terus muncul pertanyaan, bang, home credit juga sering bang melontarkan dengan penasihat hukum, sirat ini, lawyer ini, lawyer. Itu bagian dari penagihan gitu loh. Mereka mencarikan cara penagihan sepersi halus, tapi persi di sisi lainnya itu menekan dan mengancam orang gitu loh. Dengan lawyer, kami lawyer ini, kami telah dikuasakan untuk menagih kepada Anda. Itu nggak ada. Ya. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, bang, bagaimana dengan aku laku selalu ngancam, kredivo selalu ngancam? Itu adalah resiko ketika gagal bayar di aku laku dan kredivo. Ya. Ancaman hukumnya bang, ancaman penjaranya bang, ancaman pidananya bang. Disitulah saya sampaikan antara cerita dan fakta bermain. Ya. Ini katanya atau faktanya. Tapi kalau hanya katanya yang dilontarkan dari debt collector, tidak akan terjadi faktanya. Ya. Jadi simpulnya itu aja. Jadi kita itu sengaja dipengaruhi dengan berbagai hal. Mereka setelah mengkaji dulu, orang-orang pasti ketakutan ketika mendengar satu proses hukum. Orang-orang pasti akan ketakutan ketika mendengar mereka akan diproses ke perdata, ke pidana, penjara, melihat satu pasal, melanggar pasal ini. Dia telah mengkaji dulu batas keberanian seorang manusia gitu. Ya. Jadi dari saya, buat teman-teman semuanya, saya berharap tidak ada lagi yang panik, tidak ada lagi yang stres. Apalagi ketika Anda terjebak di aku laku dan kredivo, saya yakin ketika saya update video ini pasti rame. Silahkan nanti tulis saja seperti apa penagihannya di kolom komentar, Anda tulis saja di situ. Seperti apa penagihannya, nanti saya coba mempelajarinya. Bagaimana harusnya Anda bersikap supaya tidak terlalu panik dan tidak terlalu stres. Ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Intinya semua ancaman yang mereka lontarkan itu adalah sebuah penagihan. Untuk menagih, ya. Ingat itu untuk menagih. Ya, dan mereka sengaja membikinkan hal seperti itu supaya Anda cepat membayar, Anda berada di bawah tekanan sehingga Anda mengusahakan uangnya. Tujuannya adalah mengambil sebuah tagihan, bukan memproses Anda ke jalur hukum. Ya. Jadi Anda ulang aja kata-kata saya ini, pasti Anda akan paham. Semua ancaman yang dilontarkan pasti tersirat satu kata di bawah. Anda bayar hari ini, kami tidak ganggu Anda. Pasti itu. Ya. Pokoknya kami tunggu hari ini, pasti ada kata hari ini di bawah itu semuanya.